A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Burung kenari makan kurma, berusaha memberi, bukan menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita selalu ada yang namanya take and give, mengambil dan memberi, atau meminta dan memberi. Ini adalah dua hal yang pasti akan kita lalui, karena dalam hidup ini selalu semuanya berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek. Semuanya selalu berpasang-pasangan. Dan itu yang disebut dengan balancing, kesetaraan, kesamaan. Dan itu bagian daripada untuk kestabilan kehidupan kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Rasulullah SAW bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cuman kadang ada orang yang ingin menyetarakan dirinya dengan kiasan tangan di atas. Karena tangan di atas ini identik dengan orang yang memberi. Sedangkan orang yang menerima itu selalu tangan di bawah. Tapi ada orang yang meminta, dia memintanya dengan cara mengambil dari atas. Ini bagian daripada saya nggak mau pengen tangan di bawah. Dia pengennya tangan di atas, tapi ngambilnya dari atas. Ini hanya sekedar untuk biar dikategorikan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Padahal sama-sama minta. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, kita nggak perlu minta kepada dia. Karena orang yang diberi itu, apalagi ketika butuh banget, lagi butuh banget akan sesuatu, lalu dia mendapatkan sesuatu dari orang lain, Masya Allah, dia berdoanya lebih panjang daripada doa yang biasa kita panjatkan. Dia lagi butuh banget nasi misalkan, lagi lapar setengah mati, tahu-tahu ada orang datang ngasih nasi bungkus, ngasih uang, Masya Allah, dia pasti doanya tanpa diminta, dia berdoa, mendoakan siapa yang memberi. Dan ini adalah sesuatu yang fitrah, wajar. Karena kalau misalkan ada orang minta-minta ke rumah kita misalkan, kan kita kasih, pasti dia doain semoga rezekinya berkah dan sebagainya. Itu tuh jelas-jelas dia datang meminta. Ini kalau misalkan kita memberi orang, dia butuh, dia tidak meminta, sebagai bentuk kasih, berterima kasihnya, dia mendoakan kita. Nah, saya jadi teringat sebuah kisah bagaimana seorang musafir di gurun pasir. Dia bawa unta, dia bawa makanan, semuanya di atas unta itu. Tiba-tiba untanya pergi, sedangkan dia hanya memiliki kendaraan itu untuk bepergian di gurun pasir. Makanannya semua, perlengkapannya ada di atas unta itu. Tapi tiba-tiba untanya dia pergi, dan dia merasa hidup ini nggak ada lagi yang bisa dia lakukan, karena semua perbekalannya hilang, perbekalannya lari entah kemana, hingga akhirnya dia sudah, kalau bahasa ini putus asa, kalau bahasa kita udah putus asa banget. Akhirnya dia tertidur. Pas ketika bangun, itu unta yang tadi dia cari, yang semua perbekalannya ada di atas itu, ada di sampingnya. Maka orang ini sampai bilang, ana rabbukum, saya Tuhanmu wahai Tuhan. Jadi dia menganggap, saking senangnya dia menganggap dirinya Tuhan dan Allah itu sebagai hambanya. Karena apa? Kan saking bahagianya,
saking senangnya. Ini adalah gambaran senangnya seseorang ketika mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah ini, dari pengingat ini, maka yuk kita berusaha untuk memberi bukan menerima. Karena menerima juga boleh, tapi memberi lebih baik kata Rasul. Karena memberi itu adalah bentuk daripada syukur kita atas apa yang Allah titipkan kepada kita, atas apa yang kita miliki, dan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan hamba-hamba yang senantiasa memberi bukan menerima. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Sekarang kita tinggal pilih mau jadi orang yang buntung atau yang beruntung. Kalau mau jadi orang yang beruntung, maka yuk kita memberi. Kita meringankan orang lain. Kita mengeluarkan harta kita mengeluarkan rezeki kita untuk kesenangan orang lain. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Allah karuniakan rezeki, Allah karuniakan hati yang senantiasa bersyukur dan selalu memberi kepada siapapun tanpa pandang bulu. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.